Selamat siang Bapak, saya atas nama Redita Silviriadi dari kelas 16A, NIM 202101113404. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan materi yang Bapak berikan. Bab pertama yaitu tentang definisi psikologi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Tentunya dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Nah, psikologi pendidikan ada yang secara terminologi dan ada yang secara etimologi. Secara etimologi yaitu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Ya, namun yang secara terminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Masuk di ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Prof. Dr. Enox Markum, psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang mulai berkembang pada tahun 1800-an. Dalam perkembangannya telah menjadi ilmu yang berkembang luas dan memunculkan ilmu-ilmu khusus seperti psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi anak, psikologi eksperimen, dan psikologi sosial. Oke, baik Bapak, saya masuk di peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sebagai ilmu yang meneliti masalah jiwa dan aktivitas psikologi seseorang dalam kaitannya dengan pendidikan sebagai interaksi adalah disiplin yang cukup penting dalam memeriksa masalah yang mengganggu atau mendukung jiwa siswa dalam proses pembelajaran. Saya akan masuk di bab 2 yaitu tentang tugas perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tugas perkembangan menurut Hafirgus pada tahun 1961. Di sini Hafirgus menjelaskan tugas perkembangan yang dimulai dari masa bayi dan kanak-kanak. Contohnya belajar berjalan, belajar makanan-makanan padat, belajar kontak perasaan dengan keluarga, orang tua, dan orang di sekitarnya. Belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah, serta mengembangkan kata hati. Terus mencapai stabilitas fisikologi, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Yang kedua, masa anak sekolah. Belajar ketangkasan fisik untuk bermain, belajar peranan jenis kelamin, belajar membebaskan ketergantungan diri, belajar mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok. Yang ketiga, saya masuk di masa remaja. Di masa remaja ini tentunya kita harus mempersiapkan masa perkawinan untuk berkeluarga, terus kita harus mempersiapkan perekonomian, terus perkembangan skala nilai, terus belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki. Keempat, saya masuk di masa dewasa awal. Di masa dewasa awal ini, pasti seseorang tuh berpikir untuk kayak, saya ini harus bekerja, jadi saya harus cari pekerjaan. Supaya kelak nanti saya menikah, saya sudah punya pekerjaan. Terus memilih pasangan hidup, terus mengasuh anak, belajar untuk hidup dengan suami atau istri. Ya, saya masuk di tugas perkembangan menurut Hurlok pada tahun 1981. Di sini Hurlok menjelaskan faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Selanjutnya, tuntutan masyarakat secara kultural seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, tugas perkembangan pada usia bayi sampai kanak-kanak mulai dari umur 0 sampai 6 tahun, yaitu mulai belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Saya masuk di bab 3 tentang teori perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan psikoanalisis menurut Sigmund Freud.
Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, metode penelitian dan pemikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis. Saya masuk di teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Di sini Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tapi anak juga harus mengembangkan dan membangun mental. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap Piagetian. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu berusia 18 sampai 24 bulan. Kedua, tahap praoperasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu berusia 7 sampai 11 tahun. Selanjutnya, teori perkembangan etologis menurut Erik Erikson. Teori dari Erikson yaitu tentang perkembangan manusia, dikenal dengan istilah perkembangan psikososial. Teori psikososial Erikson ini merupakan salah satu teori terbaik mengenai kepribadian yang ada dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson terbaik mengenai kepribadian yang ada dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson juga mempercayai bahwa kepribadian seseorang akan berkembang melalui beberapa tingkatan tertentu. Salah satu elemen yang penting dari tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan mengenai persamaan ego, suatu perasaan yang kita kembangkan melalui proses interaksi sosial. Selanjutnya, teori perkembangan ekologis menurut Uri Bronfenbrenner. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Teori ekologis ini adalah salah satu hal yang penting dalam teori ekologis perkembangan. Suatu hal penting dalam teori ekologis ini adalah bahwa pengkajian perkembangan anak dari subsistem manapun harus berpusat pada anak. Artinya, pengalaman hidup anak yang dianggap menjadi penggerak utama bagi perkembangan karakter dan habitatnya di kemudian hari. Saya masuk di bab 4. Yang pertama, tentang konsep dasar perbedaan individu. Perbedaan individu dalam psikologi yang disajikan setiap individu umumnya memiliki berbagai faktor. Di sini saya akan menjelaskan faktornya. Yang pertama yaitu pola asuh, urutan kelahiran, budaya, perbedaan bahasa, dan perbedaan kognitif. Individu juga merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi dengan bagian yang lebih kecil. Adapun juga perbedaan individu dari bidang-bidangnya. Yang pertama yaitu perbedaan kognitif, perbedaan percakapan bahasa, perbedaan bakat, perbedaan latar belakang, perbedaan lingkungan keluarga, perbedaan budaya dan etnis. Individu memiliki 3 masalah. Yang pertama, masalah kebutuhan individu, masalah belajar, dan masalah penyelesaian diri dan kelainan tingkah laku. Remedial learning. Remedial learning ini merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat penyembuhan atau perbaikan. Misalnya, seorang murid memiliki nilai yang kurang baik, maka guru akan melakukan remedial agar nilai murid tersebut bisa menjadi lebih bagus dari nilai yang sebelumnya. Saya masuk di bab 5 yaitu tentang belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan hakikat belajar dan pembelajaran. Proses pengajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran akan dicapai peserta didik apabila peserta didik berusaha aktif untuk mencapainya. Pengertian belajar.
Apa itu pengertian belajar? Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan seseorang yang disadari atau yang tidak disadari. Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang kemungkinan terjadinya perubahan pada dirinya. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan pada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Ada dua fungsi pembelajaran. Yang pertama, fungsi pembelajaran sebagai sistem dan fungsi pembelajaran sebagai proses. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini tentunya sangat penting dalam proses belajar. Dengan adanya tujuan pembelajaran ini, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar. Baik, saya masuk di bab 6 tentang evaluasi hasil belajar. Yang pertama konsep evaluasi hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Pengertian hasil evaluasi untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pembelajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil belajar. Kegiatan tersebut sering disebut dengan evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian, yakni memberikan suatu nilai harga terhadap sesuatu dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksudkan adalah kriteria yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, sifat evaluasi hasil belajar. Sebagai alat yang memberikan informasi untuk perumusan berbagai keputusan penting dalam pengajaran. Tes merupakan bagian penting yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dari ciri-ciri tes yang bermutu. Ciri-ciri tes yang bermutu itu terutama meliputi validitas dan reliabilitas. Apa yang dimaksud validitas? Validitas yaitu menunjuk pada penyelesaian alat ukur dengan tujuan yang hendak diukur. Tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu betul-betul mengukur yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas yaitu tes yang dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Seperti halnya validitas. Secara konvensional, reliabilitas diartikan sebagai ciri yang hanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengukuran yang ejek, tidak berubah-ubah seandainya digunakan secara berulang-ulang pada sasaran yang sama. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran terdiri dari 4, yaitu objektif, adil, akuntabel, dan sistematis. Ya, apa itu objektif? Objektif yaitu penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan hubungan emosional. Adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Sistematis. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Akuntabel, yaitu penilaian hasil belajar oleh peserta didik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Baik, saya akan masuk di bab 7 tentang diagnostis kesulitan belajar, singkatnya DKB. Yang pertama, konsep dasar diagnostis kesulitan belajar, yaitu pada umumnya kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan.
sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk mengatasinya. Kesulitan belajar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah mengacu kepada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, learning dysfunction mengacu kepada gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alatria atau gangguan psikologis lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Langkah-langkah yang ditempuh dalam model DKB ini sebagai berikut. Yang pertama, memberi nomor, yaitu membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang beranggota 4-5 orang. Selanjutnya, nomor tersebut dibagi ke setiap kelompok. Yang kedua, memberikan pertanyaan, yaitu memberikan tugas yang berbeda yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok. Yang ketiga, berpikir bersama, yaitu mengajak seluruh anggota kelompok bersama-sama memikirkan jawaban atau mengerjakan tugas sampai akhirnya dipastikan setiap anggota kelompok memperoleh jawaban atau berhasil menyelesaikan tugasnya. Langkah keempat, memanggil, yaitu memanggil setiap anggota kelompok dengan cara menyebut nomornya untuk berkumpul dengan nomor yang sama lainnya membentuk kelompok baru. Langkah kelima menjawab pertanyaan, yaitu setiap kelompok bernomor yang memberikan jawaban berdasarkan hasil belajarnya masing-masing di hadapan kelompok lainnya. Definisi diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis menurut KKBI adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti, memeriksa gejala-gejalanya. Sedangkan kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang harus dicapai orang itu pada umur tersebut. Kesulitan belajar ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang, baik di sekolah, di keluarga, atau bahkan dalam lingkungan sekitar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar adalah proses menemukan masalah atau kendala peserta didik dalam belajar dan meneliti apa penyebabnya atau gejala-gejala baik, hambatan atau kesulitan dalam belajar yang nampak. Tindak lanjut kesulitan diagnosis belajar, yaitu memberikan pertolongan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, melibatkan berbagai pihak yang dianggap mampu memberikan pertolongan. Yang ketiga, mengikuti perkembangan peserta didik dan mengadakan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan. Yang keempat, melakukan referral kepada ahli lain yang berkompeten. Ya, kegiatan evaluasi ditunjukkan untuk menilai kemungkasan proses pemberian bantuan, pada khususnya melihat sampai beberapa jauh keefektifan metode yang dipakai. Hasil penilaian ini diharapkan secara bijaksana dapat memberi tindak lanjut agar proses pemberian bantuan dapat dijalankan tetap berlangsung dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Sekian dari saya, Bapak. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak, tolong dimaafkan. Selamat siang, Bapak.